Informasi hari ini datang dari Asosiasi Supir Nabire yang melakukan aspirasi ke kantor DPRD Kabupaten Nabire terkait rekannya yang terlibat kasus pengerusakan di SPBU Kimi. Mereka menuntut agar pelaku segera dibebaskan. Kejadian truk yang menabrak pom bensin pada 6 Juli lalu yang sempat menghebohkan warga Nabire hari ini menjadi perbincangan publik di masyarakat. Akibatnya mesin pengisian BBM dan minimarket di Pertamina tersebut rusak parah. Diketahui pelaku berinisial LT saat ini telah diamankan petugas kepolisian di Polres Nabire untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Menanggapi hal tersebut, Asosiasi Driver Lintas Papua Nabire siang tadi mendatangi kantor DPRD Kabupaten Nabire untuk menyalurkan aspirasinya di Gedung Rakyat pada Selasa 14 Juli 2020. Mereka menduga ada unsur sebab akibat dalam kejadian tersebut. Terkait kejadian pengerusakan dari rekan kami, Bapak Latif di SPBU Kimi, itu terjadi karena ada kecurangan yang dilakukan di sana. Dan kecurangan ini terjadi sudah sekian lama, kurang lebih berjalan 8 tahun, tetapi tidak ada tindakan khusus, artinya seolah-olah dibiarkan. Nah, dengan kejadian ini kami mohon agar pihak terkait untuk menindaki dan untuk menyelesaikan permasalahan ini, terutama untuk penyelewengan BBM bersubsidi, seperti begitu. Itu harapan kami, dan kami juga minta keadilan untuk Pak Latif agar diringankan. Dalam hal ini tidak ada proses hukum untuk Pak Latif. Itu permintaan kami dari sopir-sopir. Jika Saudara Latif akan diproses hukum karena tindakan pengerusakan, itu benar karena melanggar hukum, tetapi kami juga minta pihak SPBU juga diproses. Karena yang dilakukan Pak Latif ini sebab akibat. Jadi selama proses ini berjalan pun kami minta kalau bisa SPBU ditutup selama proses berjalan. Kami akan aksi. Kami sudah sepakat semua, sebenarnya kemarin sudah mau aksi, cuma saya bilang sabar dulu karena ada proses yang kita lewati, tidak semudah itu juga. Tapi ketika semua proses kita lewati dan tidak memuaskan untuk kita, ya tetap kami akan aksi. Kami tetap akan beraksi untuk keadilan Pak Latif karena dia berbuat seperti itu sebenarnya untuk semua orang. Ini banyak orang yang dirugikan, terutama sopir-sopir. Selama ini sudah sekian lama, sudah 8 tahun berjalan, ini memang kecurangan ini terjadi dalam bentuk subsidi BBM. Tadi kan seharusnya itu untuk kami pelayanan umum, tetapi ternyata kami tidak bisa mendapatkan BBM itu karena ada kerjasama di antara pihak, sehingga kami yang butuh subsidi ini, kita beli solar mahal lah untuk naik pedalaman, untuk melayani pasir dan segala macam. Ini kan sarana umum. SPBU itu kan stasiun pengisian bawakan umum untuk pelayanan umum. Tapi kalau sudah diselewengkan berarti kan bukan untuk umum lagi. Itu sudah di luar. Kami ingin mungkin dari pihak Pertamina jika ada pengawasannya itu seperti apa. Karena saya pikir subsidi diberikan dari Pertamina di luar itu tidak hanya sebatas pagar. Pasti ada pengawasan. Betul tidak barang ini disalurkan secara benar? Kalau tidak benar, kenapa harus ada subsidi? Menanggapi aspirasi para sopir, anggota DPRD Kabupaten Nabire, Sambaina Igeruhi akan memanggil pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Mungkin masyarakat luas tidak mengetahui bagian ini, tapi ini kita jadi bingung kok SPBU di Kabupaten Nabire yang tadinya satu, dia bisa waktu itu bisa mampu melayani, tapi ini SPBU semakin banyak, tapi masyarakat kecil ini makin kesulitan mendapat BBM subsidi. Nah, sehingga kita rasa ini ada indikasi mafia atau orang-orang yang memperjualbelikan BBM subsidi ini. Untuk selanjutnya kita akan panggil pihak-pihak terkait untuk membahas masalah ini. DPR melihat bahwa kasus ini terjadi ada sebab akibat, artinya ada indikasi mafia minyak atau komersial minyak subsidi yang dilakukan oleh beberapa pemilik SPBU di Kota Nabire. Pemain-pemainnya ini juga itu ada datang dari unsur-unsur oknum-oknum aparat baik di kepolisian,
tentara dan lain-lain, dan ini menjadi rahasia umum yang kemudian saya kemarin dalam diskusi dengan pihak kepolisian, dan di pihak kepolisian juga sepakat untuk kasus ini harus kita semua selesaikan, dan itu langkah baik yang kemudian kemarin kami lihat di kunjungan kerja kami. Ya, DPR setelah melakukan kunjungan kerja, hasil kunjungan kerja komisi ini akan didiskusikan lagi kembali. Selanjutnya DPR akan memanggil semua pihak untuk akan hadir untuk kita membahas ini persoalan BBM. Intinya BBM yang kita bahas di sini itu BBM subsidi, karena ada indikasi BBM subsidi ini dikomersialkan, dijual belikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Tim Liputan Tiva Cendrawasih mengabarkan.